Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Nah, gimana nih kabarnya pagi ini? Tetap semangat untuk belajar? Oke, jadi harus tetap semangat ya untuk belajar. Ingat, kalian ini adalah calon-calon orang sukses, calon-calon penunggu atau calon-calon penghuni perguruan tinggi favorit se-Indonesia. Nah, kakak mau menyapa nih buat adik-adik yang sudah standby di pagi hari ini untuk excited belajar materi pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, kakak mau cek sudah dari sekolah mana yang sudah hadir? Oke, jadi sudah ada dari SMA 11 Goa. Oke, gimana kabarnya semua yang ada di Goa? Oke, semangat belajar ya pagi ini. Oke, terus ada SMA 8 Wajo. Oke, halo adik-adik. Oke, ada SMA 10 Lutim, ada SMA 18 Bulukumba, ada SMA 12 Bone, dan ada SMA 7 Baru. Jadi ini adalah beberapa sekolah yang sudah hadir untuk belajar pada pembelajaran kita hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa kepada Bapak Ibu yang tengah mendampingi putra-putri terbaik kita yang ada di sekolah hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Oke, bersama dengan Kak Andrean Jinsreil, jadi selama 45 menit ke depan, kita akan belajar atau membahas soal-soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah belajar satu komponen tentang materi bahasa Indonesia UTBK, yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman bacaan dan menulis atau yang biasa disebut PBM. Dan kali ini kita akan belajar materi UTBK Bahasa Indonesia khususnya untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum atau yang biasanya kita singkat dengan istilah PPU. Nah, jadi adik-adik kalau mengingat aturan yang ada, kalau misalnya di ujian SNBT nanti, kalau untuk PPU itu ada 12 soal dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup sampai 1 menit adik-adik kerjakan. Makanya sudah dari sekarang, apalagi sudah H-75 ya UTBK mulai dari hari ini. Oleh karena itu adik-adik harus terus berlatih mengerjakan soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 kalau kita perhatikan di slide yang selanjutnya ini dia ada berupa teks, dan seperti yang kakak jelaskan baik di PPU, PBM ataupun di literasi, untuk materi atau soal bahasa Indonesia UTBK fokus dulu di pertanyaan. Nah, sekarang berarti kita lihat dulu pertanyaannya apa yang diminta. Yang diminta kalau kita perhatikan di sini, yang diminta itu adalah predikat, fungsi predikat pada kalimat nomor 1. Nah, tadi predikat itu fungsinya apa adik-adik? Menjelaskan subjek. Ciri-cirinya tadi apa? Ciri-cirinya dia berupa kata kerja yang biasanya identik dengan adanya imbuhan. Oke, berarti kita lihat fungsi predikat di kalimat pertama. Coba adik-adik perhatikan untuk yang di kalimat pertama. Di kalimat pertama, kalimatnya dikatakan bahaya perubahan iklim berdampak pada peningkatan banjir dan kekeringan yang berkepanjangan. Nah, sekedar informasi buat adik-adik kalau misalnya untuk pola kalimat, dia itu totalnya cuma ada 3 yang bisa di awal. Kan totalnya ada 5 nih pola kalimat, tapi kalau untuk di awal kalimat cuman ada 3 pola yang bisa di awal. Itu apa-apa saja Kak? Jadi ada subjek,
ada predikat, ada keterangan. Jadi cuma 3 pilihan untuk di kalimat itu dia dimulai dari pola kalimat apa. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, tadi kakak bilang kalau mau pastikan kalimatnya itu dia dimulai dari subjek atau tidak, lihat di kalimat itu yang berupa pelaku atau benda atau bisa hal yang dibahas. Contoh kecil saja, misalnya kalimatnya dikatakan seperti ini. Membakar sampah adalah salah satu hal yang wajib dilakukan. Oke, jadi membakar sampah ya. Jadi jadi contoh yang kakak akan berikan yaitu membakar sampah adalah salah satu kewajiban. Oke, jadi ini kakak jelaskan supaya adik-adik makin mengerti. Jadi kan contoh yang kakak berikan membakar sampah adalah kewajiban. Dan kalau kita lihat di kalimat kata awalan pertamanya, di situ dia ada diawali oleh kata membakar. Jadi bisa jadi kita sebagai orang awam bilangnya, oh itu kak fix sudah dimulai dari predikat karena dia itu pakai imbuhan me, yang dimana kalau me itu berarti dia kata kerja. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya untuk subjek itu juga bisa berupa kata kerja. Lewat apa kak? Lewat hal yang dibahas. Jadi jangan sampai adik-adik kalau sudah lihat di kata pertamanya dia berupa kata kerja langsung kalian katakan dia predikat. Nah, tidak seperti itu konsepnya. Jadi ingat saja karena subjek itu bisa hal yang dibahas. Dan kalau kakak bilang hal apa yang dibahas di kalimat yang kakak tuliskan, sudah jelaskan jawabannya. Hal yang dibahas itu adalah membakar sampah. Berarti ini tetap dimulai dari pola kalimat subjek. Berarti dapat disimpulkan kalau misalnya untuk predikat subjek itu bisa berupa kata kerja. Jadi predikatnya apa? Predikatnya yang menjelaskan. Berarti predikatnya di kata adalah. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, sekarang kalau kita perhatikan kan yang diminta adalah predikat di kalimat nomor pertama. Dan seperti yang kakak jelaskan, kalau misalnya predikat itu otomatis biasanya kata kerja yang berupa imbuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari opsi A sampai error, kita cek dulu supaya menghemat waktu. Kira-kira kata apa yang dia pakai imbuhan? Kalau kita lihat perubahan itu kan dia pakai imbuhan ya, yaitu imbuhan P dan an. Kemudian kalau yang bravo iklim tidak pakai imbuhan, dia kata dasar, berarti otomatis dia itu bukan jawabannya. Oke, peningkatan pakai imbuhan dari kata dasar tingkat dan banjir itu kata dasar, berarti dia bukan jawabannya. Dan error dia pakai imbuhan, jadi otomatis bisa jadi jawabannya. Ada 3 opsi jawaban yang berpotensi menjadi jawaban di soal nomor yang kita bahas saat ini. Oke, kalau perubahan tadi dia itu pakai imbuhan awalan P akhiran an. Kalau yang Charlie dia juga pakai imbuhan awalan P akhiran an. Dan berdampak dia pakai imbuhan ber. Nah, kakak mau lihat nih jawaban dari adik-adik. Kira-kira jawabnya alpha, Charlie, atau error? Nah, silakan kakak kasih waktu 20 detik. Harusnya sudah bisa menjawab. Oke, di sini kakak lihat ada Ratu dari SMA 3 Indrekan, jawabnya alfa. Terus ada Sri Mulyani, jawabnya bagian error. Terus ada Alia dan Sulis dari SMA 3 Indrekan, jawabnya delta. Sainat dari SMA 1 Goa, jawabnya error. Dan Fausan dari SMA 11 Bono juga jawabnya error. Nah, sebelum kita bahas, kakak apresiasi buat adik-adik yang sudah berpartisipasi. Jadi luar biasa ya antusias adik-adik untuk membahas soal seperti ini. Tadi kakak Salfok ada yang jawab delta. Dan kebetulan tadi kakak sudah bahas kalau misalnya delta itu bukan berupa imbuhan, dia tidak menggunakan imbuhan, berarti otomatis banjir itu bukan berupa predikat.
Nah, kalau kakak lihat ada yang jawab alfa, dia pakai imbuhan pe akhiran an. Tadi kakak jelaskan kalau predikat kan cuma ada dua, ada aktif, ada pasif. Kalau aktif itu imbuhan me, imbuhan awal me akhiran i, imbuhan awal me akhiran kan, terus juga ada imbuhan ber. Terus kalau di pasif di ter dan ke an. Secara otomatis untuk imbuhan pe an itu tidak masuk berarti. Berarti untuk alfa dia salah. Untuk peningkatan juga salah karena dia pean, dan satu-satunya yang menjadi jawaban tepatnya itu adalah di opsi error. Kenapa error kak? Karena dia pakai imbuhan ber. Imbuhan ber itu tadi untuk predikat yang dia itu jatuhnya ke kata kerja aktif. Nah, jadi untuk nomor yang kita bahas hari ini yaitu di opsi E berdampak. Nah, kalau adik-adik mau cek, kita lihat di opsinya, di teksnya. Nah, di sini dijelaskan kalimatnya kira-kira dia membahas, dia dimulai dari apa? Subjek, predikat, atau keterangan. Nah, di kalimat ini hal apa yang dibahas? Kita mau pastikan dia itu dimulai dari subjek atau tidak. Ada jawabannya enggak di awal kalimat? Ada. Yang dibahas itu adalah yang dibahas itu adalah bahaya perubahan iklim. Berarti ini subjek. Berarti setelah subjek dia itu predikat. Dan kalau kita cek kata selanjutnya dia pakai imbuhan apa? Imbuhan ber. Berarti ini otomatis predikat. Berarti sudah benar. Dia jawabannya bagian error tadi ya. Jadi ingat kalau predikat itu dia kata kerja dan potensinya dia pakai imbuhan. Tapi lihat dulu imbuhannya. Imbuhannya itu ada yang aktif, ada yang pasif. Karena tadi sempat ada yang jawab alfa, memang pakai imbuhan, tapi dia itu imbuhannya pakai imbuhan pean, yang notabene itu tidak masuk ke predikat untuk kalimat aktif atau kalimat pasif. Karena kalau pean itu biasanya dia kata benda, jadi dia itu lebih kebanyakan subjek atau bisa objek. Jadi biasanya dia tidak bisa menjelaskan subjek kalau untuk imbuhan pean. Makanya tadi kakak jelaskan biasanya dia itu pakai imbuhan ini. Dia biasanya pakai imbuhan yang aktif dan pasif. Oke? Jadi jelas ya untuk soal nomor yang kita bahas hari ini.